البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih pada perkara yang keempat yang wajib diilmui oleh kita semua, yaitu as-sabru 'alal adzafi, kesabaran ketika menghadapi gangguan-gangguan di jalan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mencakup ikhwani fillah kesabaran ketika kita beramal, dan kesabaran ketika kita berusaha untuk menuntut ilmu. Yang berhubungan dengan dakwah, kemarin kita ringkas ada 3 hal pokok yang menunjukkan tentang beratnya beban dakwah yang butuh kita semua bersabar. Kalau tidak bersabar, tidak akan mampu dia mengemban dakwah dengan benar. Apa saja itu? Indah ya Zakaria. Yang pertama, berpalingnya mad'u. Ini beban sendiri ya kawan. Ketika seorang mau mendakwahi, mad'unya berpaling. Yang kedua, adanya gangguan baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan ini banyak. Mesti akan ada gangguan, minimal dicemooh, minimal digunjing. Kemudian yang ketiga, ketergesa-gesaan atau lambatnya pertolongan dan ketergesa-gesaan untuk bisa bisa mendapatkan hasil, dan tidak adanya kesabaran dalam menempuh jalan yang panjang di atas dakwah. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis sabar yang kedua. Karena sabar di atas dakwah termasuk dalam sabar ala ta'atillah. Yang kedua adalah as-sabar an maksiatillah. Bedakan ya kawan. Kalau tadi as-sabru ala ta'atillah, sekarang as-sabru an maksiatillah. Jangan sampai as-sabru ala maksiatillah. Jadi sabar yang kedua as-sabru ala maksiatillah. Apa bedanya, Ridwan? Kalau as-sabru an maksiatillah maksudnya sabar dari kemaksiatan, berarti dia menyabarkan diri jangan sampai terjatuh dalam maksiat, ya kan? Tapi kalau as-sabru ala maksiatillah maksudnya apa? Sabar di atas kemaksiatan, sabar maksiat, sabar di atas. Paham? Berarti maksiat terus. Nah, ini jangan sampai keliru. Perbedaan huruf jar memberikan perbedaan makna. Dan yang dimaksud di sini as-sabru an maksiatillah, di mana kita dituntut untuk bersabar ikhwani fillah. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita kalah dengan godaan-godaan syaitan sehingga terjatuh di dalam kemaksiatan. Dan ini butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan. Butuh kita mencegah hawa nafsu kita, jangan sampai kita terkalahkan. Dan telah kita ketahui bersama, syaitan terus-terus dan tidak pernah putus menggoda manusia dan menghias-hiasi perkara maksiat. Sebagaimana firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati
minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya, telah dihias-hiasi untuk manusia. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala khabarkan demikian. Demikian pula syaitan berusaha untuk menggoda kita agar tertipu dengan perhiasan-perhiasan tersebut. Dan contoh yang paling nyata akhwani fillah dalam Al-Quran yang menunjukkan kesabaran seorang hamba dari kemaksiatan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau bersabar, menyabarkan dirinya jangan sampai terjatuh dalam maksiat, dalam keadaan dorongan untuk itu sangat kuat. Dan Ibnul Qayyim akhwani fillah bahas secara panjang lebar tentang sisi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar bagi mereka-mereka yang meninggalkan maksiat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, atau as-sabru 'anil jaza' indal musibah, sama. Bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkannya. Atau dengan kata lain, as-sabru 'anil jaza' indal musibah, yaitu bersabar jangan sampai dia berkeluh kesah, merasa tidak terima ketika terjadi musibah menimpa. Dan itu pasti ya kawan, ujian di dunia mesti adanya. Karena dunia memang tempat kita untuk apa? Untuk bersusah payah, berusaha. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi memang manusia ini diciptakan apa? Dalam kondisi harus apa? Harus merasakan berbagai macam kepayahan. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan sisi ini dengan nun taukid, wala nabluwannakum bisyai'in minal ju' minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat. Sungguh kami akan uji kalian. Tapi apa? Ujian itu bisyai'in, dengan sesuatu yang sifatnya kecil sebenarnya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berupa rasa takut, berupa rasa lapar, kekurangan harta, ada kematian, kekurangan buah-buahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menjalani ujian-ujian tersebut. Nah, ini 3 jenis kesabaran yang kita semua dituntut, akhwan. Dan berhubungan dengan jenis sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, yang dituntut dari kita dan merupakan kewajiban adalah kita bersabar ketika tertimpa musibah. Karena manusia berhubungan dengan masalah ini, akhwani fillah, terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang memenuhi kewajiban adalah apa? Tingkatan as-sabir, seorang yang sabar. Ini wajib, sabar ketika mendapatkan musibah, ini wajib sifatnya. Dan kadar minimalnya apa? Yaitu dia tahan lisannya dari apa? Dari mencela takdir Allah, dari apa? Jaza'. Kemudian tahan anggota-anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun apa? Terkadang memang hati ini merasa berat. Oleh karena itulah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diya.
Kesabaran itu dia, yaitu cahaya yang ada panasnya. Tapi cahaya yang ada panasnya. Memang apa? Ketika tertimpa musibah, kalau kita tidak ingat sabar itu wajib, ya terkadang muncul menggerutu dari mulutnya, jengkel ini dan itu. Tapi kalau dia ingat wajib untuk bersabar, muncul dari mulutnya qaddarallah wa ma syaa fa'al. Keluar dari lisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentang wajibnya sabar ini disepakati oleh para ulama. Kemudian golongan yang kedua, ikhwani fillah, yaitu mereka yang lebih tinggi dari itu, yaitu orang-orang yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini sudah tingkatan di atas kesabaran dan hukumnya mustahab. Ridha dengan takdir yang telah diberikan. Kalau sabar tadi, akhwanifillah, sebenarnya masih ada pergolakan dalam dirinya, tapi karena dia tahu keharusan untuk bersabar, dia tahan. Tapi kalau sudah tingkatan ridha, ya dia sudah berserah. Ini semuanya ketetapan Allah. Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga sudah tidak ada lagi pergolakan dalam dirinya. Kemudian tingkatan yang ketiga yang paling utama, yaitu asyukur. Tingkatan syukur. Dia bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Dia ingat hikmahnya. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala tegur ketika dia mendapatkan musibah. Sehingga ingat butuh banyak istighfar. Dan seterusnya, karena manusia, ikhwan, terkadang kalau tidak dapat musibah, dia ngebeleng. Saya tahu ngebeleng, Iqbal. Tidak sadar akan dirinya. Tapi ketika mendapatkan musibah, kemudian merasa ada teguran. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia muhasabah, berusaha memperbaiki diri. Dan ketika mengingat hikmah ini, hanya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan paling tinggi. As-sabr, kemudian ridha, kemudian syukur. Imam As-Safari ini mengatakan berhubungan dengan hubungan antara sabar dan ridha ketika musibah, ikhwanifillah, ketika menjalani takdir-takdir Allah. Dalam akidah beliau, walaysa 'alal 'abdi ridha bikulli maqdiyin walakin bil qada. Tidak ada kewajiban atas seorang hamba untuk ridha. Walaysa wajibun 'alal 'abdi ridha bikulli maqdiyin walakin bil qada. Untuk setiap perkara yang ditetapkan, kita tidak wajib untuk ridha semuanya. Tapi terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, mau tak mau kita harus ridha jika ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah athar bagus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Imam Bukhari berhubungan dalam tafsir surat At-Taghabun. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa awal dari ayat indak ya Faisal? Naam. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa saja yang atau tidaklah menimpa dia berupa satu musibah pun kecuali dengan izin dari Allah. Kemudian Allah katakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ibnu Mas'ud mengatakan, ini yang menjadi keinginan kita untuk dicatat di sini. Qal huwa alladhi idza asabathu musibatun radiya biha
wa arafa annaha minallah. Nah, siapa saja yang ingin mendapatkan hidayah, kawan, ketika dia mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Siapa itu? Huwallazi idza asabathu musibah radiya biha, yaitu orang atau siapa saja yang apabila menimpa dia musibah, dia ridha terhadapnya. Ridha terhadap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Wa arafa annaha minallah. Dan dia tahu, yakin bahwasanya musibah itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menimpakannya sehingga dia harus ridha. Naam. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah huwa alladhi idza asabathu musibatun radiya biha wa 'arafa annaha minallah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabut Tafsir. Adapun golongan yang merugi dari sisi ini, yaitu apa? Golongan yang terjatuh dalam al-jaza'. Berarti mereka tidak sabar, khanifillah. Dia berkeluh kesah, nak mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh dalam keharaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man darabal hudud walatum na'am tayyib, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipi, kemudian menyopek-nyopek kerah baju ketika tertimpa musibah, menunjukkan rasa jengkelnya, dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan pembahasan tentang kesabaran, akhwanifillah, pembahasan yang panjang. Ibnul Qayyim, akhwanifillah, mengarang kitab khusus yang sangat bagus dalam permasalahan ini, yaitu Idatus Sabirin. Kalau kita ingin menghibur diri kita untuk bisa menjadi orang yang bersabar atas musibah-musibah, apalagi seorang ketika mungkin sakit, kitab ini sangat bagus untuk menemani dia. Karena Ibnul Qayyim kita ketahui ketika beliau menyusun kalimat-kalimat menjadikan apa, hati-hati ini naam dingin. Tayyib, kalimat-kalimat yang menyentuh hati bagi mereka-mereka yang paham. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan seorang untuk bisa bersabar butuh menempuh sebab-sebabnya, akhwanifillah. Di antara sebab untuk seorang bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia mengingat tentang tujuan dia diciptakan, yaitu untuk beribadah. Kalau dia tahu dia itu seorang hamba yang diperintahkan untuk beribadah, ya berarti sabar. Kemudian ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Diperintahkan beribadah sampai datang kematian. Kemudian juga ingat pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka-mereka yang bersabar di atas ketaatan. Adapun sebab untuk bisa bersabar dari suatu maksiat, yang paling jelas yang pertama adalah dia harus tahu tentang buruknya dan hinanya kemaksiatan itu. Makanya mengilmui, ya khanifillah, suatu perkara itu maksiat itu penting. Kenapa? Dengannya kita tahu itu perkara yang buruk. Dari sisi inilah syaitan yang berusaha untuk apa? Manusia agar lupa
Sehingga kemaksiatan dihiasi seakan-akan itu perkara yang baik. Makanya hal pertama kali adalah ilmul abdi biqubhiha wa radalatiha wa danaatiha, yaitu keilmuan hamba tadi terhadap buruknya maksiat, kehinaan maksiat, dan rendahnya maksiat. Kemudian yang kedua, al-haya minallah, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pendorong untuk kita bisa sabar, jangan sampai terjatuh dalam maksiat. Malu ya ikhwani fillah, kita setiap hari diberi nikmat, ternyata malah kita bermaksiat kepada Zat yang memberi nikmat itu. Kalau sesama manusia saja, kita setiap hari diberi oleh orang tersebut, kemudian suatu saat kita sedang melakukan perbuatan yang melanggar aturan orang tersebut dan kelihatan oleh orang itu malu, biasanya tidak. Dan kita siang dan malam mendapatkan curahan rahmat, curahan nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat perbuatan-perbuatan kita, kok sampai kita bermaksiat. Kemudian yang ketiga, khauf wal khasyah. Rasa takut kepada Allah, rasa takut dari adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini sebagian saja sebab kesabaran dalam menjalani ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Yang pertama adalah syuhudu jazaiha wa thawabiha. Dia berusaha untuk mengingat-ingat balasan dan pahala bagi orang-orang yang bersabar dalam menjalani ujian, bersabar ketika mendapatkan musibah. Kenapa? Karena kalau tidak sabar, dia hanya akan rugi saja. Tapi tatkala dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa ada batasan. Kemudian juga yang kedua, syuhudu takfiriha lisayyi'at. Dia betul-betul berusaha menyaksikan, dalam artian dia ingat-ingat seakan betul-betul menyaksikan bahwasanya musibah itu menghapus kesalahan-kesalahan dia. Nah, sisi inilah ikhwani fillah yang akan mendorong seorang untuk minimal sabar. Kalau semakin tinggi dia akan ridha. Kalau semakin tinggi lagi dia akan bersyukur, karena dengan adanya musibah dosa-dosanya bisa terkurangi. Nah, kemudian yang ketiga, untuk dia betul-betul mengingat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Makanya ketika ada hal yang tidak kita sukai, kita diperintahkan untuk mengatakan qaddarallaha ma syaa fa'al, untuk ingat bahwasanya itu takdir dari Allah. Nah, kalau seorang beriman pada takdir, betul-betul yakin itu semua telah ditetapkan, tidak akan ada kemudian berkeluh kesah atau menyalahkan atau mencari kambing hitam. Katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nah, sekarang dari ketiga jenis sabar tersebut, ikhwani fillah, mana kesabaran yang paling tinggi tingkatannya dan paling utama? Urut-urutannya, ikhwani fillah, sebagaimana urut-urutan penyebutan kita. Nah, kesabaran yang paling tinggi adalah kesabaran di atas ketaatan. Kemudian baru sabar dari dari kemaksiatan. Dan yang ketiga
sabar ala aqdarillah. Kenapa? Kesabaran di atas ketaatan menempati peringkat paling tinggi, ya kawan. Karena menunaikan ketaatan itu adalah apa? Sesempurna-sempurnanya kesabaran. Lebih sempurna daripada apa? Meninggalkan maksiat. Sebab pada menunaikan ketaatan, terkandung di dalamnya seorang khanifillah ilzam dan fi'il. Dalam artian dia apa? Dia mewajibkan dirinya untuk berada di atas hal tersebut, kemudian dia melakukan. Ini yang dimaksud dengan ilzam wa fi'il. Diterangkan oleh Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Al-Qaulul Mufid. Beliau katakan, wajhut tartib anna sabra ala ta'ah yatadammanu ilzaman wa fi'lan. Fatalzimu nafsaka as-salah fatusalli. Ini. Kenapa kok sabar di atas ketaatan peringkatnya paling tinggi? Kenapa? Karena terkandung di dalamnya apa? Kewajiban terhadap diri, ya, pengharusan terhadap diri kita, kemudian apa? Kita melakukannya. Contohnya salat. Kita haruskan diri kita untuk salat dan apa? Terus-menerus melakukan itu. Kemudian kita melakukannya, sehingga ada dua, ilzam dan fi'il. Sedangkan sabar dalam meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan maksiat itu hanya ada padanya apa? Ilzam saja, kawan. Karena apa? Mengharuskan diri kita untuk meninggalkan. Kalau meninggalkan kan tidak melakukan apa-apa. Paham? Pak Ahmad? Jadi sabar anil maksiyah fa fihi ilzamun faqat. Taib ai ilzamun lin nafsi bitark. Karena sabar dari suatu kemaksiatan padanya hanya pengharusan terhadap diri sendiri untuk meninggalkan. Berbeda dengan sabar di atas ketaatan tadi, dia mengharuskan diri untuk itu, kemudian dia lakukan. Nah, kemudian jenis sabar yang ketiga, sabar di atas musibah, dia tahan lisannya dari apa? Berkeluh kesah. Taib, pada peringkat yang ketiga setelah dua sabar yang sebelumnya, dikarenakan apa? As-sabru ala aqdarillah sababuhu laisa bi ikhtiyaril 'abd. Dikarenakan sabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala sebabnya bukan pilihan hamba itu sendiri. Sehingga apa? Falaisa fi'lan wala tarkan wa innama huwa min qadarillahil mahad. Bukan berupa perbuatan, bukan pula meninggalkan sesuatu. Sehingga karena sudah ditetapkan, ya dia sabar untuk menerima saja. Sabar untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, dari sini kita ketahui, ikhwani fillah, hal penting, bahwasanya kerusakan yang ditimbulkan dikarenakan ditinggalkannya suatu ketaatan itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan karena apa? Suatu kemaksiatan diterjang. Paham? Nah, sisi ini, ikhwani fillah, yang butuh kita pahami dengan baik. Oleh karena itulah, para ulama, para masyayikh kita betul-betul berhubungan dengan masalah wabah ini. Betul-betul berhubungan dengan masalah wabah ini. Sangat menyayangkan adanya apa? Penutupan masjid. Karena dengan hal itu apa? Ditinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkannya kewajiban. Taib. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menegaskan dalam Madarijus Salikin kaidah tersebut. Bahwasanya inna maslahata fi'lit ta'ah
ahabbu ila syari' min maslahati tarkil ma'siyah. Sungguhnya kemaslahatan melakukan ketaatan itu lebih dicintai di sisi pembuat syariat ini daripada kemaslahatan meninggalkan maksiat. Dan wa mafsada adami ta'ah abghadu ilaihi wa akrahu min mafsadati wujudil maksiyah. Dan mafsadah kerusakan yang ditimbulkan karena apa? Meninggalkan ketaatan itu lebih Allah Subhanahu wa taala murkai dan lebih Allah benci daripada apa? Mafsadah karena adanya suatu maksiat. Pahami ini, tapi jangan sampai sudah bermaksiat saja. Ini namanya apa? Akal yang sudah nggak waras. Ya. Ketika ditimbang-timbang mana mafsadah yang lebih besar, maka jelas mafsadah meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu lebih Allah Subhanahu wa taala benci daripada mafsadah diterjangnya suatu maksiat. Oleh karena itulah ditinggalkannya Jum'ah dan jamaah qanifillah ini bukan perkara yang ringan. Apalagi dalam kurun waktu yang terus menerus. Dalam artian sampai kapan? Nah, kemudian kita menyerah saja dalam artian tidak ada usaha bagaimana untuk bisa terwujudnya Jum'ah dan jamaah ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu sebagian ikhwah meminta untuk diberi pencerahan tentang tuduhan sebagian kaum bahwasanya kalian menegakkan salat Id. Salatnya tidak resmi sehingga kalian berdosa. Kapan ada penetapan salat resmi dan tidak resmi? Tayyib. Kemudian penetapan bahwasanya seorang yang melakukan seperti ini dia langsung memvonis berdosa, ikhwan fillah, ini qaul 'ala Allah bila ilmin. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Di mana pada perkara yang asalnya perkara istihadiyah dalam artian di sini, seorang memilih bahwasanya mentaati pada perkara tersebut termasuk perkara yang enggak ma'ruf. Padahal ketaatan kepada wulatul amr harus diberi batasan pada perkara yang ma'ruf. Ketika dia melihat daerahnya bukan daerah yang mengharuskan untuk itu, kemudian dia melakukan Jum'ah, jamaah atau Id, dan kondisi manusia dalam keadaan alhamdulillah terjaga. Jelas kalau ditinggalkan bahkan itu terjatuh dalam dosa karena meninggalkan perkara yang wajib dengan kewajiban yang sifatnya yakin itu diwajibkan oleh Allah. Maka yang yakin ini tidak boleh kita tinggalkan dengan suatu alasan yang sifatnya masih dzan. Maksudnya dzan di sini perlu kita pahami bukan dzan bahaya virusnya, yaitu dzan ada tidaknya di sekitar kita, ya tidak. Kalau bahaya virusnya jelas. Dari sisi medis, kedokteran semua menjelaskan bahwasanya virus ini ada sisi bahayanya. Cuman ada tidaknya di sekeliling kita dalam keadaan kita sudah menjaga, berusaha menempuh jalan-jalan syar'i, ini sesuatu yang dzan kuat atau dzan yang lemah? Dzan yang lemah. Tidak boleh kita membangun dengan itu kemudian kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya wajib. Ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena tadi kerusakan meninggalkan kewajiban itu lebih parah daripada melakukan maksiat. Kalau seorang mau menimbang-nimbang dari kaidah ini sudahlah, bodoh-bodohan sudah. Bodoh-bodohan saya daripada meninggalkan meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Yang satunya lagi bermaksiat pada pemerintah. Dua-duanya katanya dosa. Ini kalau mau bodoh-bodohan. Ini bagaimana? Kaidah ini meninggalkan maksiat, meninggalkan ketaatan yang sifatnya wajib itu lebih besar. Sudah, jangan sampai dia tinggalkan. Kecuali kalau perkaranya tadi, memang dibangun di atas dzan yang rajih karena hukum dalam syariat kita, kawan. Seorang melangkah tentunya yang pertama yang memang dituntut kalau mampu sampai derajat yakin, maka wujudkan yakin. Untuk bisa bisa beralih dari dari
sesuatu yang telah diwajibkan atas kita secara yakin. Kita wajib menunaikan Jum'ah, menunaikan jamaah. Maka apa? Kita harus apa? Ketika meninggalkannya ya udhurnya jelas, udhurnya yakin. Jelas ada, sakit ada udhurnya. Nah, hujan, ada hujan. Nah, hujannya ada, yakin ya kan? Melihat. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya masih dzan, dzan itu dalam syariat ikhwani fillah ada dua, dzannur rajih dan dzannur marjuh. Kalau dzannur rajih yang itu dikatakan ghalabatul dzan, yaitu dugaan kuat, maka ini bisa dibangun di atasnya hukum. Dugaan kuat misalnya tetangganya sudah terkena itu dan itu, oh si fulan kemarin sudah berhubungan dengan orang yang divonis positif. Nah, ini baru seperti ini ada dugaan kuat. Walaupun setelah kemudian dites ternyata positif, ternyata tidak positif, ya dia kembali beraktivitas. Jangan kemudian dihantu-hantui ketakut-takutan yang berlebihan pada perkara ini. Dan hal berikutnya yang juga penting diketahui untuk ikhwan semua dan ikhwan di luar sana yang terkadang dibikin rancu oleh sebagian manusia ikhwanifillah yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban ini. Karena dalam melaksanakan ketaatan butuh sabar ya ikhwan. Dalam melaksanakan ketaatan butuh sabar. Termasuk ini godaan untuk kita meninggalkan ketaatan kepada Allah besar. Perkaranya wajib. Kalau perkaranya mustahab, bahkan dengan pilihan kita sendiri kita boleh meninggalkannya selama tidak ada kebencian terhadap sunnah tersebut. Tapi kalau hal yang wajib dalam syariat kita tidak boleh ditinggalkan kecuali karena suatu kedaruratan. Dan dalam mendudukkan perintah pemerintah, ikhwan. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala saja terbagi jadi dua. Ini perintah Allah. Perintah yang sifatnya apa? Wajib, dan perintah yang sifatnya apa? Mustahab. Apalagi perintah manusia yang kita bisa melihat ilahnya apa, alasannya apa perintah itu muncul. Ini seorang harus juga apa? Harus juga pakai kaidah dalam melaksanakannya. Memang pemerintah yang kita membaiat ikhwanifillah seandainya dituntut baiat adalah pemerintah pusat, berarti dalam masalah ini presiden. Ketika seorang bertanya sebenarnya mana ketika yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut ketika kita diminta baiat, apakah baiknya kepada Pak Lurah atau kepada Pak Camat atau kepada Pak Bupati? Bukan ikhwanifillah, tapi apa kepada pusat, yaitu dalam masalah ini presiden. Nah, ketika beliau meminta baiat, misalnya terjadi perang, qadarullah masyarakat, semoga Allah tidak takdirkan ini misalnya. Perang kemudian meminta baiat untuk apa? Berjuang. Maka kita dituntut baiat. Tapi kalau yang meminta baiat gubernur ya enggak. Nah, ini yang dipahami, hendaknya dipahami. Nah, ketika ada perintah itu, perintah manusia ikhwanifillah yang jelas dalam masalah ini dibangun di atas illah, dibangun di atas suatu alasan. Alasannya apa? Ada seruan, misalnya apa? Kabinet Pak Jokowi mengeluarkan apa keputusan untuk pelarangan sholat Id misalnya. Pelarangan sholat Id. Dan ini saja para gubernur, para bupati terkadang memahami bahwasanya yang namanya perintah ini dibangun di atas ilah, sehingga terkadang gubernur saja beda-beda dalam mensikapinya, bupati beda-beda, camat beda-beda. Karena mereka paham perintah ini, larangan ini dibangun di atas illah. Ketika dia melihat, oh daerahku aman, daerahnya aman, desa misalnya desa ini sudah ditutup semua, tidak ada penduduk yang masuk, cuman penduduk di dalam saja, dan penduduk di dalam tidak ada yang positif. Kenapa tidak berani? Dan ini tidak boleh seorang mengatakan, oh kalian bermaksiat pada Pak Jokowi, bermaksiat pada apa? Pemerintah. Kalian dosa menegakkan Jum'ah dan jamaah, kalian dosa menegakkan sholat Id.
ini qaul 'ala Allah bila ilm. Dan dosanya sangat besar yang seperti ini. Bagaimana seorang jelas-jelas memahami bahwasanya larangan itu dibangun di atas alasan. Alasannya apa? Khawatir terjangkiti corona dan corona semakin menyebar. Itu alasannya. Illah ini harus dilihat. Apabila suatu tempat tidak ada illah tersebut, tidak ada alasan yang hukum itu dibangun di atasnya, ya tidak perlu kemudian membangun hukum atasnya. Tayyib, ini yang harus dipahami. Sehingga seorang tidak kemudian serta-merta dengan alasan taat pemerintah padahal dia dia berada di tempat yang aman, mungkin masjidnya itu masjid cuman komplek, orang-orang itu saja, mereka tidak kemana-mana, setiap hari berkumpul di situ. Ya, tunaikan Jumat dan jamaah itu kewajiban. Bukan kemudian meninggalkan itu dengan alasan taat pemerintah padahal setiap hari kumpul, tapi kalau pas adzan berkumandang, ayo sholat di rumah masing-masing. Ini menunjukkan adamul fiqh, tidak memahami masalah dengan baik, dan butuh untuk apa? Untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali lagi mafsadah adamit ta'ah abghadu ilallah wa akrahu min mafsadati wujudil maksiyah. Ini penting dan faedah bagus dalam Madarijus Salikin. Ikhwanifillah, kalau ingin mengecek pada jilid 2 halaman 157, di situ bagus. Karena apa? Karena dalam menimbang mafsadah mana yang lebih besar, manusia sering keliru. Dikiranya ini mafsadah lebih besar, padahal yang dia lakukan lebih parah lagi dan lebih Allah Subhanahu wa taala murkai. Karena di akhiran kata Syekhuna Yahya hafizahullah taala, betul-betul menyeru kaum muslimin untuk jangan kemudian menempatkan virus ini melebihi kadarnya, dan ketakutan manusia terhadap virus ini melebihi kadarnya. Karena apa? Itu penyakit sendiri. Ada kalimat bagus juga dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ikhwanifillah, bahwasanya infialun nafs, yaitu psikologis kita itu punya pengaruh sekali dalam dalam sehat dan sakitnya kita. Dan itu orang-orang kufar punya trik untuk menimbulkan ketakutan. Bahkan sejak dulu orang-orang munafikin dan syaitan mengebuskan untuk kita ada rasa takut, rasa sedih saja itu diusahakan oleh syaitan, karena seorang yang sedih, ngelokro, lemah, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau seorang memiliki thiqah billah, keyakinan pada Allah, amalkan ketaatan. Ketaatan itu sendiri ikhwanifillah sebab kekuatan. Seorang akan kokoh. Bahkan dalam menghadapi perkara-perkara yang ketika kondisi biasa-biasa dia tidak mampu, tapi kalau dibangun di atas rasa yakin pada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongannya, bisa dia. Dan ini banyak kita dapat dalam jihad, dalam hal-hal yang lain. Awalnya lemas-lemas, tapi kalau dibangun di atas keyakinan pada Allah, yakin akan pertolongannya, ketika kita melakukan ketaatan kepadanya, akan menjadi kuat. Ini dari sisi psikologis kita, jiwa kita, hati kita harus kuat. Adapun sebab-sebab yang zahir, Syekhuna Yahya juga menasihatkan tempuh sebab-sebab zahir, tapi jangan berlebih-lebihan menggantungkan hati kita padanya. Ini penting, tanbih untuk kita semua dan juga ikhwah-ikhwah yang lain yang di luar sana, agar mampu ketika datang mungkin seorang yang tadi, kenapa kalian mendirikan jamaah? Kenapa kalian tetap sholat Jumat? Kenapa kalian tetap sholat Id? Itu jawabannya. Pahami dengan baik, tapi juga kondisinya juga dilihat tadi dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekitar. Barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.